Pak Jokowi pernah bilang bahwa saya tahu seluk-beluk partai begitu ya dari hasil intelijen itu. Karena fungsi intelijen itu bukan untuk memata-matai dalam tanda kutip mengamati internal negara. Seandainya nih aturan nggak ada, PKS bisa lah mengusung Anies sebetulnya. Ya saya kira ini pertempuran antara figur, RK juga figur dengan mesin partai pada akhirnya. Figur dengan mesin partai. Figur ini diwakili oleh Mas Anies gitu ya, dan mesin partai adalah mereka yang mendukung partai-partai yang mendukung RK. Sobat Madilog, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, dan kali ini saya kembali bersama Indra Jaya Piliang. Apa kabar, bro? Oh, sehat lo, bro? Insya Allah sehat, Indra. Dipaksa-paksain sehat dah. Tapi sekarang kita ini orang Minang jadi orang Batak ini, Indra. Pakai ulos kita. Ulos. Ya kan? Ini dalam rangka kemerdekaan ya. Iya. Nusantara. Ya. Sobat Madilog, situasi politik makin seru, makin panas, dan makin banyak bahan bagi kita untuk belajar politik sebenarnya. Nah, hari ini kita juga dalam rangka belajar politik, kita akan mencoba mengulas bagaimana sebuah tesis menjadi sebuah antitesis, dan kemudian dia menjadi sintesis. Nah, terakhir, ketika Pilkada Jakarta diperkirakan akan hanya tidak seru karena sejumlah parpol melawan kota kosong atau hanya melawan calon independen, ternyata keputusan MK hari ini ya penuh kejutan, di mana dimungkinkan PDIP mengusung calonnya sendiri. Nah, untuk membahas itu kita sudah bersama profesor termuda dari LIPI, Profesor riset, Profesor Firman Nur. Selamat datang, Prof. Doktor. Terima kasih. Profesor Dr. Firman Nur. Iya. Ya, Junior kita sebetulnya, bro, tapi udah. Iya, kalau karena Prof kita sudah nggak panggil junior, sekarang panggilnya Prof. Profesor, doktor. Karena beliau ini kan politik 94 ya? 94 ya. 94. Saya sosiologi 88. Waduh. Indra sejarah 91 dan juga di ilmu komunikasi UI. Oke. Iya, jadi 2006. Madilog Forum Materialisme Dialektika Logika, sebuah kerangka berpikir yang diajarkan Tan Malaka. Betul. Memang hidup dan berkembang sejak lama di kampus UI. Betul, betul. Sekarang Prof, Iya. mengenai perkembangan yang tadi itu, Prof. Secara demokrasi tentu yang kemarin-kemarin, sepertinya demokrasi kita akan tersumbat nih. Betul. Dengan adanya keputusan MK, Betul. ya kan, menjadi terbuka lagi. Nah, Betul. apa komentar Prof terhadap keputusan MK ini? Blessing in disguise. Blessing in disguise. Blessing in disguise. Karena terus terang sudah sedikit patah arang dengan sistem seperti ini begitu, yang memang sudah mulai dikritisi sejak awal begitu ya, bagaimana Indonesia membuat aturan yang cukup unik yang sebetulnya itu lebih mewakili kepentingan partai-partai besar dan punya potensi untuk mereduksi kandidat atau calon-calon potensial alternatif dengan membuat saringan yang demikian berat, dan saringan ini ternyata punya ekses yang luar biasa. Salah satunya juga menyuburkan politik kartel dan juga akhirnya secara tidak langsung menyuburkan politik uang dan oligarki. Karena akhirnya kita kenal istilah sewa perahu dan lain-lain di situ kan, untuk menggenapi ketentuan presidensial threshold itu. Begitu. Dan bagi saya ini kontraproduktif bagi demokrasi. Karena demokrasi itu justru lahir dari upaya untuk kritis terhadap kekuasaan. Jadi DNA dari demokrasi itu bukan afirmatif terhadap kekuasaan, sebagaimana sistem otoriter atau dictatorship, tapi satu sistem yang penuh kecurigaan. Apakah memang pemerintahan yang dipilih ini akan benar-benar memenuhi janjinya dan benar-benar bekerja untuk rakyat, sebagaimana yang dikatakan oleh Lincoln ya, di abad ke-19 ya, abad ke-17 saya kira, yang dia mengatakan bahwa the real atau the pure government is the government by the people, for the people, and from the people, gitu ya. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Jadi esensi itu adalah kerakyatan dan akhirnya pemerintahan yang terbentuk itu adalah lahir untuk kemudian dikritisi. Karena esensinya kecurigaan. Nah, esensi demokrasi juga adalah ingin memberikan alternatif-alternatif yang terbaik. Ya. Sehingga dalam momen pemilu, nah pemilu ini merupakan salah satu implementasi paling real dalam demokrasi. Pemilu itu adalah ajang untuk exercising apakah pemerintahan ini layak dilanjutkan atau tidak. Ya, kita bisa lihat di Amerika sekarang kan. Betul. Orang kan melihat Trump lawan Harris. Cuma kan keluarga oligarki dalam tanda kutip, Kennedy munculnya lewat calon independen. Iya, betul. Nah ini yang dalam sistem pilpres kita nggak ada ya Prof. Nah Prof kan sangat luar biasa itu mengkritisi penggunaan bahasa intelijen dan segala macam oleh kekuasaan selama setahun terakhir saya lihat ini. Ini sudah kira-kira keputusan MK ini ada di benak Prof atau enggak ada? Iya, ini memang satu hal yang tidak diduga ya. Tidak diduga meskipun sudah bisa dipahami. Karena esensi dari MK sendiri kan setelah ada salah satu tokoh yang memang ditengarai pro status quo itu kan mulai diredupkan posisinya, disingkirkan. Jadi memang MK bisa menjadi lembaga yang kita harapkan memainkan peran demokrasi lebih baik lagi. Begitu ya. Nah, tapi intelijen itu saya kira menarik bahwa ternyata beberapa tahun lalu, setahun yang lalu saya tidak salah, Pak Jokowi pernah bilang bahwa saya tahu seluk-beluk partai begitu ya dari hasil intelijen itu. Nah, Prof kan yang salah satu orang yang sangat mengkritisi. Iya betul, karena fungsi intelijen itu bukan untuk memata-matai dalam tanda kutip mengamati internal negara, tapi lebih pada bagaimana mengamankan posisi negara di mata dunia begitu ya dalam percaturan global, dan juga bukan di dalam rangka memata-matai partai politik. Justru partai politik ini harus dibiarkan berkembang apa adanya dan bukan untuk diamati, dicurigai, dan itu bukan tupoksi dari intelijen begitu. Nah, sekarang kelihatannya sudah mendapatkan hasil bahwa ternyata presiden mengetahui DNA karakteristik dari partai, sehingga seperti yang terjadi di Golkar saat ini. Saya kira bacaan presiden cukup baik sehingga smooth semuanya. Jadi kalau kita lihat perkembangannya seperti ini, tuduhan-tuduhan dari anggaplah kelompok civil society bahwa demokrasi sudah mulai dalam suasana gelap saat ini, ya kan? Dengan keputusan MK ini justru membuktikan sebaliknya. Iya betul. Sebenarnya saya tadi belum selesai. Sangat demokratis. Belum selesai bahwa politik Indonesia saat demokrasi ini membutuhkan pergantian kekuasaan untuk lebih baik. Ya. Dan itu sangat sulit kalau ada PT, karena PT memungkinkan justru adanya suatu pemerintahan yang tidak berganti. Karena didukung oleh kekuatan yang kuat di situ, yang memang tendensinya status quo. Parliamentary. Ya, artinya keputusan MK ini kan begini, cara melihat keputusan MK ini dibandingkan dengan keputusan MK sebelumnya. Kalau keputusan MK sebelumnya kan tuh selalu cenderung wah ini pasti diintervensi karena tidak menguntungkan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tapi ketika kali ini ternyata itu menguntungkan, wah hebat, demokrasi sudah berjalan. Nah, ini kan aneh ini dok, situasi kita dalam mencermati sistem demokrasi atau praktek demokrasi yang kita anut saat ini gitu loh. Ada semacam kita sengaja membangun sebuah distorsi dalam memahami demokrasi. Padahal sesungguhnya kan trias politika ya kan berjalan dengan baik sebenarnya, tidak ada yang saling mengintervensi. Nah, terbukti dari keputusan MK hari ini, PDIP dan kelompok yang mendukung PDIP sangat berterima kasih kepada MK. Tapi sebelumnya, wah MK dengan tuduhan yang membuat semua orang akhirnya tidak suka dengan MK. Termasuk soal usia, kalau nggak salah hari ini kan dikatakan usia itu 30 tahun itu sejak mendaftarkan diri ya? Sejak mendaftarkan, bukan dilantik. Bukan sejak dilantik ya. Nah kan Prof kan juga ketika menyampaikan pidato yang katanya susah sekali itu. Ketika bikin pidato sebagai guru besar, Bro. Susah sekali katanya. Padahal cuma 27 halaman. Nah, itu yang saya ingat itu waktu itu karena sangat mengedepankan fungsi partai politik. Betul. Ini apa yang perubahan yang mungkin akan terjadi dengan partai? Apakah
partai akan mengalami turbulensi dengan putusan ini? Termasuk juga tadi Ya, yang Prof mau jelaskan itu. bagaimana publik membaca situasi ini secara objektif gitu loh, Prof. Ya. Iya, tentu saja publik lebih pada satu reaksi ya. Ya. Satu reaksi dari kebijakan pemerintah. Dan ini memang esensi pemerintahan yang demokratis. Ya. Bahwa dia mengeluarkan suatu kebijakan yang harusnya siap untuk dikritisi. Begitu. Makanya juga ada istilah oposisi loyal ya. Di negara-negara maju, bahkan yang mengkritisi itu bukan civil society. Ya. Tapi langsung itu dalam gedung parlemen. Kalau kita lihat gedung parlemen di Australia atau di Inggris, saya kebetulan juga lama di Inggris, itu memang terbagi antara government dan shadow government. Betul. Ada pemerintah dan oposisi. Ya. Di situ tugas oposisi adalah mengkritisi setiap statement, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi bahkan dia bisa mengutip koran untuk mengkritisi apakah Anda konsisten dengan statement Anda waktu lalu. Betul. Begitu. Dan inilah saya bilang tadi bahwa demokrasi itu intinya adalah checks and balances, kritik yang dipenuhi oleh rasa curiga yang positif sebetulnya. Dari sana peran partai. Dan disitulah peran partai. Bahwa partai itu harus punya standing position yang jelas. Dan standing position yang jelas itu ada kalau dia punya komitmen ideologi yang kuat. Itulah kenapa dalam negara-negara yang established demokrasinya, itu selalu ada dua kekuatan besar yang tidak bisa saling berkompromi ketika pemilu selesai. Ya. Saya masih ingat misalnya Theresa May harus membangun pemerintahan, tapi dia kekurangan jumlah suara untuk bisa membangun pemerintahan di zaman dia. Yang dia lakukan sebagai ketua partai konservatif adalah tidak mengundang partai buruh untuk join dong. Gabung ke kita, which is itu lazim di Indonesia kan. Di sana tidak, dia mencari partai kecil di Irlandia kalau saya tidak salah, ya ideologinya sama. Untuk membangun satu bentuk pemerintahan yang khas pemerintahan partai konservatif. Karena baik partai konservatif maupun partai buruh itu punya ideologi yang berbeda di Inggris yang sudah mentradisi sehingga tidak bisa dengan mudah dikompromikan hanya untuk membangun satu pemerintahan. Nah, inilah bisa demikian kokoh demokrasi, bisa demikian berjalan checks and balances, bisa demikian kuat trias politika tanpa harus hanya mengandalkan kritik dari civil society karena ideologinya yang memang terpelihara. Begitu. Nah, di Indonesia ini kan seolah-olah mengikuti tesis dari Francis Fukuyama ya tentang telah berakhirnya the end of ideology. Begitu kan. Dan sehingga tidak ada lagi ideologi selain ideologi pragmatisme. Jadi pragmatisme itu juga sebetulnya ideologi gitu ya. Satu ideologi yang memang ingin solve the problem directly. Cuman dalam konteks Indonesia ini agak sumir apakah ini pragmatisme atau oportunisme itu persoalannya kan. Nah, tapi intinya karena keabsenan ideologi, maka anything could happen. Anything could happen including termasuk misalnya melakukan satu katakanlah intervensi terhadap elemen-elemen demokrasi, institusi-institusi demokrasi termasuk partai politik untuk memenangkan pertarungan politik yang memang dikehendaki. Begitu. Nah, sekarang kita bayangkan ya, kita kan sistemnya bukan the end of ideology, mungkin dalam paparan Profit termasuk dalam orasi ilmiahnya itu, tapi the end of political party. Mungkin karena kita muncul ke favoritisme. Favoritisme terhadap seseorang. Karena persoalan feudalisme yang sudah mengakar gitu. Nah, pengaruhnya kenapa sih partai-partai kok kiblatnya itu kepada seseorang yang katakanlah menjadi kepala negara, pemerintahan, dan kemudian mengekor kepada keputusan-keputusan yang ini. Apa dampaknya, Prof, terhadap perubahan terhadap konstelasi pilkada? Ya, sejauh partai tidak bisa membangun kemandiriannya, dia akan selalu menjadi budak kekuasaan. Itu kalau saya boleh sedikit blunt, kemandirian clear. Partai maksudnya. Kemandirian partai. Kemandirian dari Berarti sisi ada kecurigaan dari Prof, partai yang eksis saat ini pada dasarnya mereka nggak mandiri secara apakah? Secara ideologi kah? Secara finansial kah? Iya, jadi itu memang betul. Jadi itu memang suatu campuran ya. Bahwa kalau dia harusnya mandiri secara ideologi, dia harus mandiri secara finansial, dia harus mandiri dalam konteks tidak menjadi alat ormas yang lain, ya. Dia tidak bisa digendalikan oleh ormas lain,
dan dia mandiri untuk eksis di tengah masyarakat atau dalam teori disebut sebagai reifikasi. Jadi syarat dia kuat secara ideologi, kemudian melakukan kaderisasi sehingga muncul kader-kader yang punya karakter yang tidak bisa kemudian mudah untuk didekati dengan cara-cara yang terlalu pragmatis, karena kekuatan paling pragmatis itu ada di negara. Sehingga dengan modal kekuatan itu dia bisa mengendalikan partai sebetulnya. Itu resistensinya akan jauh lebih sulit ketimbang satu partai yang tidak dibina secara kaderisasi ideologis begitu. Nah, ada partai-partai yang tetap bisa mempertahankan karakteristik ideologinya, tapi kebanyakan partai-partai kita tidak lagi mempedulikan itu. Salah satunya uniknya adalah karena mereka tidak merasa terchallenge, tertantang untuk kayak dulu lagi menjadi partai ideologis tahun 50-an. Karena lingkungan yang dihadapi pun semakin pragmatis. Masyarakat yang dihadapi juga semakin cenderung untuk bisa didekati dengan cara-cara yang tidak ideologis, tidak bicara visi misi. Kalau dulu ketua umum partai, ini temuan baru kan ini. ketua umum partai, orang berkumpul ke ketua umum itu bicarain masalah ideologi. Tapi sekarang orang berkumpul di ketua partai bicara tentang gizi. Dan tuh cium tangan. Cium tangan, dapat proyek dan lain-lain. Begitu. Jadi kenapa ini kan ini penjelasan Prof Firman ini menarik, Ndra. Ya kan? Selama ini seolah-olah hampir 10 tahun ya, Prof ya, sejak di era Presiden Jokowi, ya kan? Presiden Jokowi itu bahkan dijuluki ketua umum seluruh partai, kan begitu ya, saking kuatnya komisaris ya kan, komisaris seluruh partai. Nah ternyata jawabannya menurut Prof Firman adalah karena tidak mandirinya partai-partai politik ini secara ideologi dan secara keuangan dan seterusnya. Ternyata itu akarnya. Solusinya apa nih Prof? Enggak, belum dulu. Apa mungkin sebelum kita lari ke solusi. Ini coba bayangkan nanti Prof. Ini kan udah pasti mentorpedo partai-partai ini. Artinya nanti kalau untuk tafsiran di keputusan MK ini adalah salah satu tafsirnya itu adalah yang bisa maju sendiri di DKI itulah PKS bisa maju sendiri, PDI Perjuangan bisa maju sendiri dengan putusan MK hari ini. Coba kalau kita lihat lagi apakah akan menjilat lidahnya, misalnya PKS kemarin kan dia bergabung dengan Kim Plus itu karena dia nggak bisa maju sendiri. Apakah nanti PKS akan mengajukan Anies Baswedan sendiri? Nggak perlu dia ngajak yang lain. Dan PDI Perjuangan akan mengajukan katakanlah Ahok atau Rano katanya. Kemarin kita undang Ciko Hakim ke sini, ada kata dia selain Ahok ada Rano Karno. Ada pertarungan Anies dengan Rano Karno. Baru partai Kim partai Kim yang lain seperti Golkar, PDI, Gerindra segala macam baru mencari kawan ideologinya. Dan saya juga melihat kalau ada potensi bagi partai Golkar misalnya untuk mencalonkan tidak lagi menerima calon dropan dari luar, misalnya akan mengajukan Ahmed Zaki Iskandar. Karena dia cuma butuh kawan koalisi sedikit lagi, satu partai aja cukup. Apa akibatnya untuk DKI aja nih Prof? Iya, kalau kita coba tadi pertanyaan banyak sekali. Mandirian. Iya. Pertanyaannya Nah, sebelum menjawab pertanyaannya Indra, Prof, ya kan? Saya cuma ingin mengafirmasi kembali bahwa memang kuatnya pengaruh komisaris partai politik itu tadi memang karena Prof melihat karena nggak mandirinya partai itu dulu. Betul. Itu transformasi ya. Betul. Jadi biasanya dari hal-hal yang saya amati, intervensi eksternal itu akan efektif kalau memang secara eksternal ini sangat mudah untuk diintervensi. Apakah karena ada friksi internal yang menyebabkan adanya faksi-faksi, di mana kemudian faksi ini membuka peluang, membuka pintu untuk eksternal masuk, untuk mendamaikan atau memenangkan dia pada akhirnya melawan faksi yang lain, atau memang karena secara DNA-nya ini memang cenderung status quois, dia cenderung cari aman. Dia cenderung untuk ingin selalu berada dalam kekuasaan karena kekuasaan itu enak, sehingga akhirnya nanti ada adjustment, ada penyesuaian, ada political statement yang dicari-cari untuk membenarkan itu semua. Jadi intinya situasi internal itu sangat akhirnya berpengaruh terhadap kuatnya intervensi atau tidak. Kalau kemandirian itu bisa dijaga dan soliditas itu bisa dijaga, dan biasanya alat perekat soliditas itu adalah kalau tidak figur yang kuat, tapi juga ideologi, ya.
Kalau ideologi PKS lah, figur PDIP. Ya. Itu memang susah diintervensi. Oleh siapapun, Oleh termasuk siapapun. oleh presiden kan gitu. Termasuk oleh presiden. Oke. Tapi sejauh partai itu goyang, dari sisi leadershipnya, kepemimpinannya, ada dua matahari kembar di situ, so many factions di Iya, situ, betul. atau secara juga finansial, dia depend on orang-orang yang dia juga akhirnya tidak bisa kendalikan, dan ujungnya adalah akhir kembali ke presiden, termasuk kenyamanan berusaha misalnya. Iya. Nah, itu sangat mudah diintervensi. Begitu. Oke. Apalagi ini diperparah kalau kemudian ada tendensi untuk menjadikan kasus hukum sebagai bagian dari intervensi politik. Ya makin digoreng akhirnya ya kan. Semakin terbuka itu Betul, pintu, betul, sehingga betul. semakin mudah untuk dikuasai. Kombinasi itu semua menyebabkan partai-partai sangat mudah untuk dikuasai. Ini akarnya. Terutama Dan- Partai Golkar ini. Iya. Lagi bicara Golkar Nah, nih, karena PKB besok nih. Nah, kalau Ini kemudian akarnya. kita masuk ke PKS, Iya. PKS ini memang tidak bisa mudah disamakan dengan yang lain. Karena tadi dia punya ideologi yang firm, teruji puluhan tahun dari mulai gerakan dakwah sampai sekarang, kemudian kebiasaan membangun musyawarah, jadi pelembagaan partainya berjalan, ideologinya berjalan, figurnya juga kolektif begitu ya. Hanya saja memang dalam konteks Pilkada DKI memang ada tuntutan yang tidak bisa ditawar, ini posisi DKI 2. Oke. Karena Kemarin. Ya. karena sebagai pemenang. Bukan Pemenang. karena kemarin belum bisa maju sendiri. Karena belum Nah, itu sekarang gimana, Prof? Nah, itu sebenarnya menarik, Bang. Memang ada yang bilang, seandainya nih aturan nggak ada, PKS bisa lah mengusung Anies sebetulnya. Maunya begitu. Cuma kan aturan ini baru dianulir belakangan nih. Ya, Baru tapi muncul sudah deklarasi kan. Nah, Jadi, pertanyaannya dugaan saya, putusan MK ini kan berlaku. Ya, berlaku. Langsung berlaku. Berlaku. Artinya apa itu azas dalam hukum kan putusan yang baru akan mengalahkan putusan yang lama. Betul. Artinya apa nih yang terjadi dengan PKS nanti? Iya, maksudnya mungkin yang lebih bisa Prof jelaskan kan Iya. ada beberapa partai yang mungkin bisa aja merevisi keputusannya ya. Kan? Iya. Ya, nggak, Implementasi dari keputusan MK ini kepada partai-partai seperti apa saran? nah iya itu, Bro. Iya. Yang paling menarik dengan bagaimana? karena dua partai ini. Nasdem seperti apa? Kalau PDI PKS Perjuangan seperti kan apa? pasti akan punya calon. Nah, Nah, Prof. Kalau yang masih punya peluang berbeda kan yang PDIP. Kemarin mereka Yang lain saya ragukan itu. nggak, kemarin kan PDI Perjuangan kan merasa nggak punya. Iya, Tapi kan dengan ini dapat bisa, perjuangan. dia bisa dia. Dia Blessing bisa. in disguise. Blessing in disguise. Dia bisa saja mencalonkan Anies. Bisa saja, sangat bisa gitu. Apalagi yang saya dengar kan sudah ada komunikasi juga. Oh, Anies Rano. Artinya nah itu mengenai Kalau stiker yang berkembang kan Anies detailnya, Rano. detailnya bisa Anies Rano, Anies Ahok, Kalau atau Anies apa. kalau lah. Anies Rano itu bisa, tapi kalau Iya. Anies Ahok nggak bisa. Iya. Karena Nah, kalau PKS kita lihat konsistensi dia dalam pilihan politik. Apakah memang gubernur itu wakil gubernur itu harga mati atau tidak? Artinya Kalau menurut Prof gimana? kalau dia pindah dan ditawari wakil gubernur, ya mungkin akan ada musyawarah baru nih di partai Nah, ini. kalau saya tanya Prof, ini kan mungkin katanya bukan persoalan itu, tapi persoalannya adalah kursi kabinet. Menurut Prof sendiri, kalau untuk ke depan apa yang lebih penting? Apakah posisi kepala daerah yang dimenangkan atau karena dia? Nah, saya tetap yakin bahwa ini harga mati bagi PKS adalah wakil gubernur. Wakil gubernur. Wakil gubernur itu main argumennya di situ. Main argumennya ya. Dan siapapun bukan kabinet ya. Saya kira itu persoalan lain, chapter yang lain itu. Chapter yang lain. Chapter yang lain. berarti kalau begitu, Iya. keputusan RK Iya. Suswono itu sudah tidak bisa dirubah ya berarti ya. Most Karena likely. memang cawagupnya kan memang dari most PKS. likely, iya. Ya. Iya. Kalau PDI Perjuangan, Bro. Enggak, bukan yang pertama kali yang saya mau tanya ini. Partai saya sendiri nih. Mestinya lu yang nanya, Bro. Golkar nggak apa-apa. Enggak, lu yang nanya dong. Nanti gua ditanya. Nanti apa? Ini sebab yang depan lu ini sekarang bentar lagi berubah juga posisinya di DPP. Oh gitu nih. ya. Jadi pengurus DPP bidang apa? Lu kan nggak tahu. Oh, Gua wakil nggak ketua tahu. umum di bidang apa? Wis. Nggak tahu lu tanya Gini, apa? Prof. Perubahan karena Sebelum ini. saya tanya tentang bagaimana cara Golkar mengimplementasikan keputusan MK ini, saya tanya dulu tentang PDIP. Iya. Oke. Ya, menurut Prof kan PDIP bisa nih nyalonin sendiri. Bisa. Bahkan Prof menduga Anies akan bisa bergabung ke PDIP. Iya. Formasinya seperti apa? Apakah
kader dari PDIP sebagai gubnya atau cagubnya atau Anies kah? Atau bagaimana menurut Prof yang strategis menghadapi Kim Iya, plus plus? kalau strategis kan berdasarkan survei Mas Anies lah yang nomor 1. Berarti Dari sisi survei ya, perorangan ya. Wagubnya PDI Nah, Perjuangan ya. berarti Dari stiker yang selama ini Anies Rano, begitu? Rano ya, Karno. detailnya untuk wakil gubernurnya kita lihat lah ya Bukan hanya perkembangan. Rano. Tapi gubernurnya itu ya Yang sudah disigi sama PDI Perjuangan katanya, kan kita undang Ciko kemarin itu dia bilang bukan hanya Rano, ada ya beberapa calon yang lain yang dia sebut. Betul. Untuk ke DKI Jakarta kan. Termasuk sini, termasuk Anies Ahok. Bukan, itu nggak bisa. Ya kan? Nggak, aturan karena nggak bisa. sama-sama mantan ya? Sama-sama mantan gubernur DKI gitu. Tapi kalau Anies Rano atau dia sebut juga Prasetyo. Prasetyo. Ya. Prasetyo dia sebut juga, atau dia sebut juga Charles Honoris. Kemarin kan disebut sama Ciko Hakim. Iya. Charles Honoris kan juga bisa, Anies Charles gitu. Iya. Oke. Kalau menurut pandangan Prof, basis massa Elektoral. Anies dengan PDIP itu kan seperti minyak dan air, Prof. Ini apakah bisa disatukan untuk menghadapi Kim plus plus yang sangat solid ini sekarang? Ya, itu pertanyaan yang sangat menarik ya. Nah, gimana, karena Prof? memang Cara chemistry-nya ini tidak terkoneksi dengan mudah ya. Iya. Berbeda dengan basis massa Anies dengan PKS atau PKB begitu ya. Tapi saya kira ini tergantung komunikasi politik juga gitu. Artinya apakah memang mereka bisa mensinergikan itu. Artinya kan kalau kita mau melihat dari sisi optimis, ini kan berarti penambahan ceruk sebetulnya. Bisa dibaca seperti itu. Ceruk yang tadinya Anies plus PDIP yang selama ini kan di luar gitu. Tapi dari bacaan pesimis adalah justru ini susah karena seperti air dengan minyak begitu ya. Nah ini kembali akhirnya kuncinya kepada Anies sendiri. Ya, Apakah Anies bisa mengkomunikasikan itu, bisa mempersatukan kelompok-kelompok yang berbeda itu, ya bisa jadi ini malah jadi kekuatan tersendiri begitu ya. Jadi memang Anies harus bisa memanfaatkan dirinya sendiri untuk menjadi media komunikasi politik yang efektif untuk meyakinkan kedua belah pihak. Yang memang tidak mudah dan itu sangat menarik sebetulnya. Di level elit barangkali bisa. Betul. Di level elit barangkali bisa, betul, ya kan? Betul, nah, betul. Pertanyaannya adalah di level massa, di level relawan gitu loh, Bro. Iya. Antara selama ini kalau kita lihat ya kan, cara berkampanye PDIP selama ini dengan cara berkampanye Anies dan PKS selama ini kan mereka tumbuhkan sebenarnya betul. isunya juga ya kan, Betul. bahkan saling hantam. Betul. Tiba-tiba mereka disatukan oleh satu kepentingan pragmatis. Tapi sebetulnya apakah dalam waktu singkat ini bisa berbaur? Sebetulnya, Prof, gimana? jubir yang paling baik sebetulnya itu ya ketika PKS masih berharap bergabung dengan PDIP itu Mardhani Alisera. Dia bilang begini, PKS basisnya di selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Sementara PDI Perjuangan basisnya di utara. Dan barat. Iya. Barat gitu. Artinya waktu itu kombinasi. Betul, nah, betul. figurnya Anies adalah figur selatan. Nah, figur barat nih yang ditawarkan sama utara, yang ditawarkan sama PDI Perjuangan sekarang. Artinya kerelawanan itu antara orang selatan itu bisa ngikutin dengan sendirinya. Gimana, Pak? Iya, saya kira PDIP juga punya kekuatan yang tidak bisa juga terlalu diremehkan karena pemenang kedua kan PDIP di Jakarta ini. Iya, itu. Sehingga kalau memang bisa mengembangkan modal yang sudah didapat, itu memang menjadi sebuah kekuatan yang tidak bisa diremehkan begitu ya. Sehingga memang peluang itu tetap ada, tidak betul-betul hilang. Hanya saja memang yang menjadi problem adalah memang kebanyakan juga pendukung Anies ini cenderung menjadi pendukung yang berseberangan sebetulnya ya. Dia tengah kanan lah sebetulnya ketimbang PDIP yang kita bisa katakan tengah kiri begitu kan. Dengan karakteristik yang berbeda gitu. Betul. Hanya saja dan problemnya adalah di bagian yang lain, RK dengan Siswono ini dia punya jaringan yang kuat melalui PKS begitu. Nah, itu yang saya mau tanya. Apakah ini akan berubah juga? Berubah, Prof. Menurut Prof? Kalau pemilih PKS yang ideologis, saya kira akan ikut partai. Tendensinya begitu ya. Iya. Karena tahu saya memang begitu sejak dulu. Ada kepatuhan ideologis di situ. Tapi yang di luar itu saya kira masih cair, sehingga masih ada pilihan-pilihan lain yang menurut ya kepentingan dia, hati nurani dia begitu ya, cara pandang dia gitu. Jadi karena kita lihat kan di PKS itu kan suara terbanyak selalu yang nomor 1.
Iya. Nah, itu kan betul. partai ideologis. Betul. Artinya pada partai kader dan partai anggotanya banyak, nomor satu. Nah, bayangkan partai Golkar, ketua sekjen dan bendahara umum partai Golkar itu nggak dipilih, padahal nomor satu. Iya. Banyak sekali calon-calon nomor satu yang nggak Betul. dipilih. Betul. Artinya apa? Antara yang ingin saya mau katakan adalah tantangan sebetulnya tidak hanya menyatukan dua kelompok yang secara aliran berbeda, tapi juga karena di sini punya gerbong yang juga tidak main-main. Di mana maksudnya? Di RK begitu ya. Karena, apa gerbongnya? Iya, Prof? termasuk ada PKS di situ sebagai pemenang pertama di Jakarta, ada Gerindra, ada Nasdem dan lain-lain. Saya kira mereka ada juga Golkar. ada Golkar ya, yang punya basis yang juga PSI gitu ya. Kuat. Ya, jadi itu tantangannya. Jadi tantangan bagi Pak Anies adalah selain dia harus menyatukan dua kekuatan, dua kelompok lah katakan begitu, dia juga akan berhadapan dengan kekuatan yang saya kira juga punya komitmen untuk memenangkan begitu. Jadi artinya di sini kita akan keluarkan faktor bahwa RK Susono udah pasti fix. Kemudian kemungkinannya salah satu calon alternatif yang bisa kita gali adalah cuma dari PDI Perjuangan nih, dan memasukkan Anies di sana sebagai calon gubernur. Iya, saya kira demikian. Itu alternatifnya, Prof ya. Betul. Jadi itu untuk mencegah terjadinya tentu saja kota kosong ya. Jadi kan selama ini RK Susono itu kan seolah-olah sudah pasti hanya akan sendirian ya. Banyak berita yang sudah bilang. Ini battle-nya gimana nanti tuh, Prof? Battle pertempurannya nanti gimana tuh? Ya saya kira ini pertempuran antara figur, RK juga figur dengan mesin partai pada akhirnya. Figur dengan mesin partai. Figur ini diwakili oleh Mas Anies gitu ya, dan mesin partai adalah mereka yang mendukung partai-partai yang mendukung RK begitu. Seberapa yakin Prof menilai Ibu Megawati selaku pemegang otoritas untuk menunjuk cagup atau cawagup mau memberikan itu ke Anies Baswedan? Ya, ini juga memang satu hal yang harus dikelirkan. Karena memang selama ini chemistry di antara Bu Mega dengan Mas Anies ini kan tidak cukup solid begitu ya, masih cair begitu. Tapi kalau kemudian ada satu hal yang bisa menggugah bahwa ini adalah untuk menjaga marwah PDIP, melawan KIM begitu ya, melawan pihak-pihak yang selama ini sudah berseberangan, mungkin semangat Bu Mega akan melihat ini sebagai peluang perlawanan dengan munculnya juga suatu potensi sosok yang memang menjanjikan begitu. Jadi kita lihatlah apakah memang Bu Mega pada akhirnya tergugah untuk akhirnya menyerahkan pilihan kepada Anies begitu. Pertimbangannya gimana, Prof? Antara PDIP mencalonkan Anies sebagai cagup dengan PDIP mencalonkan kadernya sendiri. Ya, selama ini memang kan selalu dikatakan lebih kuat yang mana? Saya kira pada akhirnya kalau dari tren yang sudah itu kan pada akhirnya PDIP bisa saja menerima bukan kadernya sejauh itu memang menjanjikan dari sisi kemenangan. Begitu. Misalnya bisa saja, misalnya oke, bergening nih, Ibu, oke, Anies kita calonkan, tapi Anies harus jadi kader PDIP. Sementara kan Anies yang sepanjang kita ketahui dia tidak mau menjadi kader partai manapun. Nah, itu gimana, Prof? Jalan tengahnya gimana kalau situasi itu terjadi? Kalau itu terjadi ya ini kembali kepada Anies. Gitu, kembali kepada Anies ya, sebagai sosok yang di-challenge. Apakah dia ingin maju secara sendiri independen atau memang akan menjadi bagian partai. Tren yang sudah bahkan ke PKS pun dia tidak mau kan menjadi kader, padahal kedekatannya sudah kurang apa, loyalitasnya sudah kurang apa, secara ideologi juga sudah cukup dekat. Apalagi dengan PDIP, saya kira Anies akan berpikir panjang juga untuk itu gitu ya. Jadi menurut Prof itu memang Bro Anies ini harus pakai ulos merah bertemu dengan Pak Mega. Artinya dia harus lebih menundukkan diri ya. Saya kira bukan lebih, artinya harus menjemput bola. Kalau menurut saya itu nggak ada persoalan kan. Itu kan bukan sikap menjilat toh. Bukan, itu memang kan mencari koalisi. Betul, itu bagian dari kepatutan saja. Dan itu mencari fight to get the vote kan. Betul. Ya, itu memang suatu hal yang wajar ketika memang ada kesepakatan, ya itu harus tunjukkan. Ya, artinya dia mengejar, katakanlah dia datang ke Ibu Mega. Saya minta izin Ibu, saya minta dicalon ke apa.
Artinya ketika dia berucap seperti itu, ketimbang selama ini kan orang menduga-duga saja apa yang diomongin dengan Pak Surya Paloh misalnya, apa yang diomongin dengan Presiden PKS. Betul. Malah yang muncul adalah apa rekaman apa percakapan yang sengaja dibocorkan. Menurut saya kenapa nggak terbuka aja? Saya datang mengetuk pintu PDI Perjuangan minta Ibu untuk bekerja sama. Bisa nggak, Prof? Sangat bisa, dan saya kira itu sangat patut ya. Kan selama ini memang sudah ada komunikasi, tapi sifatnya indirect ya, tidak langsung begitu. Tapi kedepannya kalau memang peluang itu dirasa cukup besar dan ada kesepahaman untuk katakanlah melawan status quo, melawan kelompok yang berseberangan begitu ya. Saya kira memang itu salah satu langkah yang harus dilakukan. Itu wajar dilakukan karena ini menunjukkan komitmen yang baik ya untuk membangun komunikasi dan saling pengertian dan menunjukkan gesture kepada pihak manapun bahwa mereka solid dan siap bertarung bersama begitu. Jadi mengapa tidak mungkin itu terjadi? Tapi betul. Ya kita lihatlah gimana itu. Dalam kepentingan untuk memenangkan kontestasi pilkada, mungkin pilihan itu walaupun pragmatis bisa terjadi. Tapi kan begini, Prof, ya kan? Anies ini kan punya basis sendiri, ya kan? Basis massa sendiri. PDIP juga punya basis massa sendiri. PDIP selama ini punya harga diri yang tinggi, ya, bahwa untuk provinsi-provinsi strategis seperti Jakarta, ya kan, mereka pasti tidak menginginkan cagupnya itu yang bukan kadernya. Persoalannya kan di situ, Bro. Tetapi di sisi lain ada keinginan untuk bagaimana Jakarta bisa dimenangkan oleh pasangan yang diusung oleh PDIP. Ini kan sesuatu yang kontradiksi. Makanya menurut pemahaman Prof. Firwan, apa yang paling mungkin dilakukan Ibu Mega? Realistis tetap mengedepankan kadernya atau pragmatis menunjuk Anies sebagai dulu kalau kita lihat calonnya. Sikap Bu Mega kan pernah sangat mengkritik Ganjar. Dan betul. Sangat menginginkan Puan. Betul. Itu pun bisa berubah, ya kan? Tapi kan masih sama-sama kader. Karena faktor survei. Jadi saya melihat tidak menutup kemungkinan bahwa dua-duanya sama-sama kader PDIP. Patokannya saya kira patokannya adalah survei juga. Jadi pilihan politik itu saya kira ini juga merupakan hal yang wajar bahwa pada akhirnya akan juga menghitung kemungkinan yang paling realistis, begitu kan? Karena selama ini memang di DKI yang paling tinggi Mas Anies, gitu kan? Termasuk sikap PDI Perjuangan dulu ketika mencalonkan Jokowi sendiri di Jakarta kan? Betul kan? Dia malah Gerindra duluan sebetulnya kan? Dan Ahok kan? Kemudian setelah itu mencalonkan Ahok, ya gitu-gitulah. Ya, artinya kan segalanya tidak bisa dipatok begitu ya, karena namanya politik fleksibel tergantung tempat dan waktu begitu kan. Dan saya kira faktor popularitas juga pada akhirnya itu akan menjadi hal yang sangat dihitung pada akhirnya. Buat apa bertarung kalau memang peluangnya sangat tipis begitu kan. Nah artinya saya kira tetap pada akhirnya kalau Anies harus maju, PDIP bukan berarti menutup diri untuk itu. Di BRIN sendiri, Ibu kan yang luar biasa nih. Gimana? Sering ketemu nggak? Acara apa? Dewan pengarah ya. Apa acara? Saya sendiri belum pernah ketemu ya. Belum pernah ketemu. Tapi saya kira so far masih berjalan seperti biasa tuh riset-riset itu, nggak terlalu dipengaruhi secara ideologis atau kepentingan. So far. Iya. Oke, berarti Prof tetap melihat ya, ini kan cukup kritikal ya, karena kan beberapa hari lagi tanggal 27 sampai 29 kan sudah pembukaan pendaftaran. Artinya implementasi dari keputusan MK terbaru tentang pilkada ini bisa langsung dimanfaatkan oleh PDIP. Sekarang tinggal persoalannya apakah PDIP khususnya Ibu Mega ya mau mengalahkan ego partainya, menerima Anies Baswedan yang bukan partai yang selama ini dibesarkan oleh PKS menjadi sosok yang akan dicalonkan. Persis, iya. Artinya ada kerelaan dari Bu Mega untuk mau. Artinya salah satu queen maker-nya itu bukan king ya, karena beliau kan queen ya. Queen maker-nya itu memang Bu Mega pada akhirnya juga. Tidak bisa dinafikan posisi beliau. Peluang itu akan diambil Bu Mega berapa persen menurut Prof? Karena yang bisa tahu ya tentu saja Bu Mega sendiri ya dengan pertimbangan-pertimbangan beliau gitu ya.
Tapi ya saya kira bukan tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Kalau itu masih kemungkinannya masih belum bisa kita ramal ya, berapa persen kemungkinan Bu Mega mau menerima Anies. Tapi setidaknya peluang sudah ada, semakin terbuka. Sudah terbuka dengan keputusan MK ini ya kan. Nah, seandainya anggap saja ya Anies memang dipasangkan dengan Rano Karno misalnya, atau dengan Prasetyo misalnya, peluang menang melawan RK Suswono, menurut Prof berdasarkan hitungan elektoral, berdasarkan hitungan hasil pileg kemarin dan seterusnya, ini gimana posisinya, Prof? Siapa yang bakal menang? Kalau bakal menang, saya tidak bisa menebaknya. Katanya atau lebih berpotensi menang yang mana? Akademisi yang baik tidak bisa memprediksi dengan hanya satu partai saja. Ya, artinya ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit. Seperti yang saya bilang, ini akan pertarungan antara figur versus mesin partai dan jaringan begitu. Jadi kelompok Anies akan mengandalkan figur dan juga relawan, sementara di kelompok sebelah saya kira itu akan mengandalkan mesin partai. Ini bedanya profesor risetnya beneran, profesornya beneran, S1-nya beneran, S2-nya beneran, S3-nya juga beneran, Bos. Dan Profnya juga beneran. Ketika menjadi Profnya juga beneran. Ya, ketika profesor riset termuda itu di usia 42 tahun, Bos. Prof Firman Nur ini sudah menulis lebih dari 52 buku. Oh ya? Enggak, saya kira artikel jurnal ya, artikel jurnal ya. Beda sama gua udah bikin 700 lebih. Rata-rata 70 artikel per tahun, cuma di Kompas. Artikel segala macam. Jadi memang kayaknya kita akan kedatangan lagi nih Profesor Dr. Firman Nur ini, Bro. Ya, jangan senang hati. Closing statement nih, Prof. Firman. Dilihat dari pertama kita bicara tadi tentang bahwa ternyata demokrasi ya sangat berjalan baik selama 10 tahun terakhir. Berbeda dengan sangat bertolak belakang ya dengan tuduhan-tuduhan yang selama ini bertebaran ya kan di ruang publik. Nah, satu itu. Yang kedua, justru battle-nya terjadi di pilkada ini makin seru nih ya. Nah, apa yang bisa ditarik dari perkembangan terbaru ini, Prof? Dari demokrasi ternyata hidup di Indonesia dengan baik, ya kan? Kemudian sebuah partai juga akan punya kesempatan untuk melihatkan jati dirinya bisa menghadapi. Dan bukan hanya di Jakarta loh. Ini perubahannya terjadi di tapi kan memang sentralnya salah satu yang menarik di Jakarta. Yang menjadi basis untuk dilihat orang kan Jakarta, Prof. Gimana nih, Prof? Iya, kembali bahwa episentrumnya itu ada di partai politik. Bagaimana demokrasi ini berkembang itu adalah partai politik. Karena partai politik katanya anak kandung demokrasi. Jadi bagaimana situasi demokrasi kita sangat ditentukan oleh karakteristik partai politik kita. Partai politik yang independen dalam banyak hal dari kekuasaan itu akan menghasilkan sosok-sosok atau figur-figur dan kader-kader yang independen. Partai yang memang membina demokrasi internal secara serius melalui kaderisasi juga akan menghasilkan kader-kader yang berkarakter demokrat, bukan karakter otokrat atau oligark, begitu ya. Beda misalnya dengan partai-partai yang terbiasa mendapat asupan dari oligark, dia akan permisif terhadap kekuatan-kekuatan anti demokrasi, begitu. Nah, oleh karena itu sebisa mungkin kita harus mempertahankan karakteristik demokrat dari partai-partai itu, mempertahankan independensi partai itu, mempertahankan jati diri ideologi, visi misi partai itu. Karena hanya dengan itu akan muncul kader-kader yang memang bisa bertanggung jawab dan memperjuangkan demokrasi dengan baik. Nah, justru karena situasi partai saat ini cenderung menjadi elitis. Iya, betul. Makanya kritik terhadap demokrasi kita adalah demokrasi yang elitis. Artinya orang dipersilakan mengkritik, tapi in the end of the day, proses pembuatan kebijakan, ya teman-teman sendiri, para elit begitu. Sehingga wajar kemudian muncul kebijakan-kebijakan yang secara umum masih kontroversial di mata perspektif kacamata aspirasi rakyat. Artinya masih elitis begitu ya. Karena memang partainya yang juga dikelola secara elitis. Oleh karena itu memang kalau ingin menyelamatkan demokrasi adalah selamatkan partai-partai untuk lebih independen,
dan lebih demokratis dan lebih ideologis saya kira ke depan. Selamatkan Dan ya selamatkan dalam partai. arti apa dok, Prof? Selamatkan partai-partai dari dari cengkraman kekuasaan oligarki, dari cengkraman kekuatan eksternal partai yang ingin menjadikan partai hanya sekedar kendaraan politik semata, begitu ya, tanpa kemudian punya tanggung jawab bahwa partai politik juga punya kewajiban membangun peradaban politik yang baik. Ini yang miss. Bahwa partai politik saat ini lebih memainkan peran sebagai political machinery, mesin politik, ketimbang menjadi alat pendidikan politik bagi rakyat untuk membangun peradaban demokrasi yang jauh lebih kuat. Begitu, ini yang miss. Karena kesibukan untuk terus mendapatkan posisi sehingga akhirnya yang penting menang, begitu. Bukan melakukan pendidikan yang cukup bagi rakyat. Akibatnya rakyat pun menjadi miskin pemahaman tentang demokrasi yang baik, begitu. Karena memang institusi yang mendidik mereka pun tidak efektif, begitu. Saya kira Terima demikian. kasih, Prof. Firman. Sobat Madilog, kita mendapatkan hampir 2 SKS kuliah politik yang sangat menarik, yang juga langsung terkait dengan kondisi terkini ya dari situasi pilkada kita, dan kemudian langsung kita bisa lihat dari view-nya dari penerapan demokrasi yang baik di Indonesia. Indra, ini waktu si Prof. Firman sudah selesai. Mau ditutup dengan puisi atau gimana, Indra? Kayaknya nanti aja puisinya. Puisinya nanti aja. Baik. Ada sih puisi. Karena puisinya ya sedang dalam proses sama Madilog. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Sampai jumpa. Karena terbentur. Ya, Prof. Firman terbentur. Merdeka 100%.